Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengekspor dan mengimport soal kuis. Oke, sekarang saya sudah berada di kelas belajar dan ini adalah kuis yang sudah saya punyai. Saya akan klik, kemudian pada icon gear sebelah kanan atas, ke bawah, kemudian klik ekspor. Selanjutnya pilih Microsoft Word 2010 tabel format. Berikutnya di General Export kategori itu dipilih kategori yang ada soalnya. Jadi kategori yang ada soalnya atau soal yang sudah pernah kita buat itu tandanya di dalam kurung ada nilainya. Dan ini mengindikasikan bahwa kategori soal KJD 10.1 ini jumlahnya 10 soal. Diklik. Nah, langsung selanjutnya export question to file. Oke. Nah, kita bisa simpan dulu ini soalnya, bisa diberi nama terserah Bapak Ibu guru sekalian. Oke, jadi di sini ekstensi dari tipe filenya adalah 97/2003 Word-nya ya, 97/2003. Ini akan membuat file tersebut ekstensinya adalah .doc, .doc ya. Save. Sudah. Ini proses downloadnya sudah selesai, kemudian kita buka show in folder. Oke. Ini soal yang tadi sudah kita download. Nah, tipenya Microsoft Office 9 Microsoft Office Word 97/2003 ya. Kita buka. Oke. Berikutnya ini adalah kategori. Ini kita bisa edit. Ini akan saya gunakan untuk TKJ 2. Ini adalah soalnya. Dan ini bisa dijadikan template Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuat soal baru, jadi cukup diedit kategori yang ada di sini, disesuaikan dengan kelasnya masing-masing dan judul kategorinya masing-masing. Misalnya ini tadi kan soal kuis K3LH begini misalnya. Nah, nanti berikutnya ini bisa diganti soal untuk mapel yang lain dan untuk kelas yang lain. Kemudian yang perlu diganti lagi adalah pertanyaan yang ada di sini. Pertanyaan silakan diganti, kemudian opsi-opsinya silakan diganti. Untuk kunci itu, untuk kunci jawaban adalah yang bernilai 100 dan biarkan di opsi A
Ya, kalau saya biarkan, saya taruh kuncinya di opsi A semua. Ini untuk soal nomor 2 juga begitu. Untuk semua soal. Untuk semua soal itu saya taruh di opsi atau pilihan A. Karena nanti yang ngacak adalah sistem. Jadi sistem itu akan mengacak nomor soal serta opsinya. Jadi ini nanti pilihan-pilihannya juga diacak. Nomor soal diacak, pilihan-pilihannya juga diacak. Jadi nggak usah khawatir, walaupun kunci jawaban ditaruh di pilihan A semua, sistem otomatis akan mengacak. Jadi ini bisa digunakan sebagai template untuk membuat soal baru. Misalnya soalnya lebih dari 10. Nah, 9. Nah, ini diganti 10 begini. Dilihat lagi nomor soalnya. Oke. Nah, jika ingin membuat soal nomor 11 itu cukup di copy ya. Mulai dari nomor sampai baris tabel paling bawah, diseleksi semua, kemudian copy ya, Ctrl C, kemudian kursor diletakkan di bawah, berikutnya Ctrl V. Nah, kemudian nomor soal diganti nomor 11. Nah, ini nomor 10, berikutnya nomor 11. Nah, ini tinggal diganti pertanyaan. Berikutnya ini opsi ya, diganti opsi-opsinya. Oke, sudah. Ini saya lebihkan 1 sebagai contoh aja. Setelah itu di save, disimpan. Disimpan di save as. Nah, kemudian pilih Word dokumen. Nah, berikutnya diganti. Ini untuk namanya ya, file name-nya ini biarkan Word dokumen. Karena saya pakai 2007, jadi 2007 ke atas tuh sudah bisa menghasilkan file ekstensi docnya itu jadi docx. Jadi nanti file yang akan di-upload, akan diimport ya ke kelas belajar. Soal kuis yang akan diimport ke kelas belajar itu harus ekstensinya docx ya. Jadi file tadi yang sudah di ekspor ya, kita download tadi itu harus dibuka lagi, diedit seperlunya, menyesuaikan, kemudian disimpan harus dalam ekstensi docx. Oke, kemudian save. Sudah. Nah, ini saya sudah punya file untuk TKJ2. Berikutnya, nah, ke kelas belajar itu pilih import. Tapi sebelumnya kita harus aktif di
kelas 10 TKJ2 dulu. Klik dashboard, pilih kelasnya. Nah, ini 10 TKJ2. Oke. Jadi di kelas tersebut, di mapel yang kita ajar, itu harus dibuatkan dulu kuisnya. Ya. Jadi aktivitas kuis itu sebagai tempatnya, baru nanti soalnya kita masukkan di dalamnya. Oke. Kemudian klik kanan, klik pada pojok kanan icon gear, kemudian ke bawah pilih more, scroll ke bawah pilih import. Berikutnya pilih Microsoft Word 2010 tabel format. Oke. Berikutnya file yang kita punya tadi yang akan kita import, pilih choose file. Oke, kemudian pilih upload file, pilih choose file. Nah, kita cari tadi tempatnya di mana. Oke, ini file yang sudah kita punyai tadi dengan kelas 10 TKJ2. Kemudian klik open. Nah, ini udah masuk. Kemudian berikutnya ke bawah, klik tombol upload this file. Nah, soal sudah masuk di kotak import ya. Di kotak import, berikutnya klik pada tombol import. Nah, soal sudah masuk semua sebanyak 11. Importing 11 question from file ya. Jadi ini semuanya soalnya 11 dengan yang satu tadi yang baru. Kemudian klik tombol continue. Klik continue. Nah, soal sudah masuk di question bank. Jadi ini adalah kategori soal yang sudah kita buat tadi dan jumlah soalnya adalah 11. Nah, di bawah ini jumlah soalnya 11. Oke, kita sudah punya soal sebanyak 11. Kemudian kita bisa lihat pada kolom kategori atau tab kategori. Nah, ini di sini kita punya kategori soal ya. Dengan nama kategorinya soal kuis K3LH KJD 10 TKJ2, jumlah soalnya 11. Oke. Berikutnya kita ke mapel. Klik di atas ini. Nah, kemudian pilih kuis yang sudah kita sediakan tadi. Ya, ini dibuat dulu. Oke. Berikutnya klik pada tombol edit kuis. Oke. Maksimum grade-nya 100, kemudian klik pada shuffle. Ini nanti untuk random ya. Jadi untuk biar soalnya acak. Berikutnya klik add. Kemudian pilih from question bank. Karena kita tadi sudah punya bank soal yang sudah kita import. Klik pada from question bank. Berikutnya pilih kategori yang sudah kita punyai tadi. Ini kan jumlah soalnya 11. Nah, jumlah soal 1 sampai 11. Oke.
Untuk pilih semua, klik paling atas ini, kotak paling atas, biar tercentang semua. Nah, ini tercentang semua. Berikutnya klik pada tombol Add Selected Questions to the Quiz. Nah, jadi soal sudah masuk. Ini soal sudah masuk. Kemudian bisa kita klik pada kuis untuk melihat isinya. Nah, ini soal sudah masuk. Di sini Bapak Ibu guru bisa preview ya, bisa preview kuisnya. Bisa preview kuisnya bagaimana hasil dari import kuis, soal kuis tadi ya. Atau bisa juga bertindak sebagai siswa. Jadi klik pada profil, foto profil sebelah kanan, kemudian ke bawah pilih switch role. Nah, berikutnya pilih student. Jadi di sini kita bertindak sebagai student. Nah, jadi sebagai student di sini tidak ada tombol untuk memulai kuis karena kuis nanti tersedia pada tanggal 27. Karena belum waktunya, jadi siswa tidak akan bisa melihat. Tidak akan bisa memulai kuisnya. Oke. Berikutnya kita bisa switch lagi sebagai guru lagi. Jadi return to my normal role. Klik. Nah, di sini kita bisa melihat, kita bisa preview ya, bisa preview kuisnya sebagai guru. Ya, bagaimana sih? Ini kuisnya ini saya kasih password. Kemudian nah, ini bisa paste di sini, kemudian start attempt. Nah, siswa bisa langsung nanti bisa langsung memulai gitu. Nah, begini. Misal atau lompat-lompat juga bisa. Lompat-lompat. Next page. Oke. Kalau sudah semua, klik finish attempt. Atau juga bisa di soal terakhir, kemudian klik pada finish attempt di bawah. Kemudian submit all and finish. Submit all and finish again. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini nilainya ya. Nilainya 18 dari nilai 100. Berarti salahnya banyak ini. Betulnya hanya 2 dari 11 soal. Jadi ini adalah betulnya. Betulnya cuma 2. Oke, itu kita bisa melihat, kita bisa preview soal yang sudah kita buat tadi. Kemudian klik pada finish review. Nah, jadi siswa bisa melihat. Jadi ini summary-nya, ringkasan yang sudah dilaksanakan tadi. Jadi ini betulnya 2 dari 11 soal tadi. Kemudian nilainya 18 dari 100. Oke. Kemudian back to course. Jangan lupa siswa setelah mengerjakan kuis itu harus log out. Harus log out. Klik kanan di pojok atas ini, kemudian log out. Agar nilai dari kuis tersebut bisa Bapak Ibu guru lihat nanti di grade. Ya. Bisa dilihat di grade sini. Atau bisa klik di kuisnya, kemudian nanti di sini itu ada attempt dengan
jumlah siswa yang sudah mengerjakan, nanti bisa dilihat hasilnya. Atau bisa dilihat di grade. Jadi guru bisa melihat di grade, siswa juga bisa melihat grade ya. Hasil nilainya tadi siswa sudah juga bisa melihat di grade. Jadi nilai siswa itu apa yang sudah dilakukan aktivitasnya, selain kuis itu juga bisa dilihat di grade. Jadi siswa bisa melihat nilainya di sini. Oke, begitu cara untuk ekspor dan import soal kuis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.